Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ketiga di sini kami akan mempresentasikan materi statistika pertemuan 8 dan 9 mengenai kurang tendensial sentral. Saya Amalia Diningsih. Saya akan mempresentasikan materi mengenai mean dan Amanda Rosa Amelia akan mempresentasikan materi mengenai median. Mean sendiri yaitu suatu rata-rata hitung dari suatu data. Mean erat kaitannya dengan data kuantitatif yang biasanya dengan simbol X bar 1, X bar 2, dan seterusnya. Untuk mean sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mean pada data tunggal dan mean pada data kelompok. Untuk rumus mean data tunggal yaitu XI per N, di mana XI ini adalah data ke I, lalu N jumlah sama dengan jumlah data. Di sini ada contoh soal untuk cara penyelesaiannya yaitu dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan jumlah data yang ada. Di sini jumlah datanya ada 12, lalu untuk jumlah dari semua data yaitu 69. Maka penyelesaiannya 69 dibagi 12 yang mana menghasilkan mean sebesar 5,75. Selanjutnya ada mean data kelompok. Untuk rumus mean data kelompok yaitu FI dikali XI dibagi FI, di mana FI dikali XI ini adalah jumlah dari hasil perkalian data dan frekuensi. Ini adalah frekuensi data ke I. Lalu untuk XI yaitu sama seperti tadi data ke I, dan dengan FI ini sama dengan N atau jumlah data. Di sini ada contoh soal berat badan mahasiswa dengan beberapa interval kelas dengan frekuensi total 60. Untuk penyelesaiannya, kita membutuhkan tabel bantuan seperti berikut dengan menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu dari setiap interval kelas. Caranya dengan untuk interval 30 sampai 39 dengan dibagi 2. 30 ditambah 39 dibagi 2. Maka menghasilkan nilai tengah sebesar 34,5. Dan selanjutnya juga sama seperti itu. Lalu kita harus mengkalikan eh, frekuensi setiap kelas dikali dengan nilai tengah. Di sini untuk interval kelas 30 sampai 39 yaitu 7 dikali dengan 34,5, maka hasil FI dikali XI-nya 241,5. Lalu menghitung semua nilai tengah dan frekuensi dikali nilai tengah dari setiap interval kelas yang mana menghasilkan total frekuensi dikali nilai tengah yaitu sebesar 3.790. Lalu dibagi dengan total frekuensinya yaitu 60, maka menghasilkan mean sebesar 63,1. Selanjutnya ada rata-rata ukur. Pengertiannya sendiri adalah sekelompok nilai dari N, di mana akar pangkat ke N dari hasilnya nilai-nilai datanya. Apabila ada dua buah nilai, maka akar dari hasil nilai tersebut dinamakan rata-rata geometrik. Dengan rumus akar X1, X2 dikali X1, X1 dikali X2 dikali X3 sampai Xn, lalu diakarkan N. Di sini ada contoh soalnya. Maka penyelesaiannya dengan mengkalikan semua data, yaitu 70 dikali 82 kali 69 kali 75 kali 99, lalu diakarkan total data yang ada. Di sini datanya ada 5, maka diakarkan 5. Sehingga menghasilkan rata-rata ukur sebesar 78,287. Selanjutnya ada rata-rata harmoni, yaitu rata-rata yang dihitung dengan pola mengubah semua data menjadi sebuah pecahan, yang mana nilai dari data tersebut dijadikan sebagai suatu penyebut, kemudian pembilang adalah satu dan semua pecahan yang dimaksud. Dijumlahkan, kemudian dijadikan sebagai suatu pembagi dari sejumlah data. Rumusnya sendiri yaitu N dibagi 1/XI, yang mana N ini adalah jumlah data sampel dan XI adalah data ke I. Untuk contoh soalnya, di sini ada pertandingan bridge yang terdiri dari 10 meja. Kemudian pertandingan tersebut ingin mengetahui bagaimana rata-rata dari lamanya bermain dalam satu set sebuah kartu bridge. Pertandingan pertama akan dihitung lamanya bermain pada setiap set di setiap meja tersebut.
Hasil dari pertandingan tersebut adalah 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, dan 11 dalam menit. Maka rata-rata harmoninya adalah eh, untuk penyelesaiannya kita harus menghitung total data yang ada. Di sini eh, ada datanya ada 10 data. Kemudian dibagi dengan 1 per dari setiap data. Misalnya 1/7, 1/6, 1/8, dan selanjutnya. Maka menghasilkan rata-rata harmoni sebesar 8,467. Selanjutnya ada rata-rata kuadrat, yaitu akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-rata tersebut. Yang mana dengan rumus X pangkat 2 I per N. Untuk contoh soalnya, tentukanlah rata-rata kuadrat dari data 8, 10, 15, 18, dan 22. Di sini kita harus mengkuadratkan dari setiap data ini, yaitu 8 pangkat 2, 10 pangkat 2, 15 pangkat 2, dan seterusnya. Lalu dibagi dengan jumlah total data yang ada, yaitu di sini ada 5 data. Lalu setelah itu diakarkan, yang mana di sini menghasilkan sebesar 15,47. Selanjutnya ada median yang akan dipresentasikan oleh Amanda Rosa Amelia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang median. Median itu adalah suatu nilai tengah dari banyak kumpulan data. Median sendiri bisa diartikan sebagai nilai yang membagi porsinya sedemikian rupa menjadi 2 bagian, yaitu ada median pada data tunggal dan median pada data kelompok. Jadi di median data tunggal ini rumusnya ada letak median sama dengan 1/2 N ditambah 1. N-nya itu banyaknya data. Jadi di sini ada contoh soal, hitunglah median dari nilai data ini dalam rupiah. Nilainya itu ada 2, 6, 5, 12, dan 18. Nah, penyelesaiannya, jadi kita harus ngurutin data terkecil sampai terbesar. Terkecilnya itu dari 2, 5, 6, 9, 12, 18. Nah, N-nya itu kita dapat 6. Jadi letak median sama dengan 1/2 N ditambah 1 sama dengan 1/2 N-nya berarti 6. 6 ditambah 1 sama dengan 3,5. Lalu median terletak pada data ketiga dan data keempat, yaitu ada nilai median sama dengan data ketiga ditambah 0,5 data keempat dikurang data ketiga. Jadi data ketiga itu 6 dikurang 0,5 buka kurung 12 dikurang 9 sama dengan 6 ditambah 1,5 hasilnya 7,5. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rumus tentang median kelompok. Jadi median kelompok itu rumusnya letak median ditambah 1/2 N, nilai banyaknya data. N itu banyaknya data. Jadi rumusnya itu ada median sama dengan tepi bawah kelas ditambah 1/2 N banyaknya data ditambah FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median FM dikali CI panjang kelas. Jadi di sini saya akan ada mencontohkan soal, yaitu hitunglah nilai median dari data berikut. Jadi di sini ada data gaji karyawan kelas 30 sampai kelas 39, ada nilai frekuensinya 4. Gaji karyawan 40 sampai 49, nilai frekuensinya 6. Gaji karyawan kelas 50 sampai 59, frekuensinya 8. Gaji karyawan kelas 60 sampai 69, frekuensinya 12. 70 sampai 79, frekuensinya 9. 80 sampai 89, frekuensinya 7. 90 sampai 99, frekuensinya 4. Di sini jumlahnya ada 50. Lalu penyelesaiannya, jadi letak mediannya sama dengan 1/2
buka kurang 50 tutup kurung sama dengan 25. Data ke 25 berada pada kelompok kelas 4 yaitu 60 sampai 69. Jadi di sini ada tabel membantu untuk memudahkan perhitungan. Gaji karyawan 30 sampai 39, jumlah karyawan 4, tapi kelas bawahnya 29,5, frekuensi kumulatifnya kurang dari itu 4. Gaji karyawan 40 sampai 49, jumlah karyawannya 6, tapi kelas bawahnya 39,5. Terus frekuensi kumulatifnya kurang dari 10. 50 sampai 59, jumlah karyawan 8, 49,5, frekuensi kumulatifnya kurang dari 18. 60 sampai 69, jumlah karyawannya 12, tapi bawah kelasnya 59,5, frekuensi kumulatifnya kurang dari 30. 70 sampai 79, jumlah karyawannya 9, tapi kelas bawahnya 69,5, frekuensi kumulatif kurang darinya 39. Lalu 80 sampai 89, jumlah karyawannya ada 7, tapi kelas bawahnya 79,5, frekuensi kumulatif kurang darinya 46. Terus ada 90 sampai 99, jumlah karyawannya 4, tapi kelas bawahnya 89,5, frekuensi kumulatifnya kurang dari 50. Penyelesaiannya diketahui TBK sama dengan 59,5, FK-nya 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 18, FM-nya 12, CI-nya 10. Maka mediannya 59,5 ditambah 1 per 2, 50 dikurang 18 per 12 dikali 10. 59,5 ditambah 25 dikurang 18 per 12 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 7 per 12 dikali 10. 59,5 ditambah 72 per 12 dikali 10, hasilnya jadi 59,5 ditambah 5,8. Hasil dari 70 per 12 dikali 10 hasilnya 5,8. Jadi 59,5 ditambah 5,8 hasilnya 65,3. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.